Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STIE Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah Accounting Information System pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait pemahaman sistem informasi akuntansi. Baik, sistem informasi akuntansi selain digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada level-level manajemen di bawahnya dan karyawan pelaksana. Sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bersama. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan atau relevance, keandalan atau reliability, dapat diperbandingkan atau comparability, dan dapat dipahami atau understandability dapat dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara kualitas informasi akuntansi dengan kinerja perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi di sini adalah tujuan pokok diselenggarakannya sistem informasi akuntansi adalah terciptanya pengendalian internal yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Pengendalian internal mempunyai maksud yang lebih luas, yakni memperoleh data yang dipercaya, melancarkan operasi dan efisiensi, mengamankan harta perusahaan, memudahkan proses pengambilan keputusan, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Kemudian untuk pengendalian internal di sini, bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan beberapa aktivitas yang berhubungan dan saling mempengaruhi. Pengendalian internal akan berjalan dengan memuaskan dan optimal apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi. Pertama, terdapat pemisahan fungsi yang jelas dalam organisasi. Kedua, pendelegasian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai. Ketiga, praktik-praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian, derajat mutu karyawan yang cocok dengan tanggung jawabnya. Keandalan atau reliability dari pengendalian intern ditandai dengan berjalannya fungsi manajemen. Secara umum, suatu perusahaan yang dikelola dengan baik paling tidak terdapat 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Pengendalian akuntansi secara umum dengan maksud untuk mengamankan aset perusahaan melalui 1. Pengendalian organisasi. Hal ini dilakukan dengan pelaksanaan pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab. Kedua, pengendalian dokumentasi, bahwa segala dokumen yang dimiliki, diproduksi, dan disimpan oleh perusahaan yang bersangkut paut dengan laporan keuangan perusahaan, baik dokumen yang berbentuk fisik yang tersimpan dalam lemari atau ruang arsip, maupun dokumen yang berbentuk elektronik yang tersimpan dalam database. Ketiga, pengendalian piranti keras atau hardware dan piranti lunak atau software. Hal ini termasuk pemeliharaan piranti keras dari perusahaan akibat pengoperasian dan penyimpanan. Keempat, pengendalian keamanan fisik. Dan kelima, pengendalian keamanan data. Mengenai materi sistem informasi perusahaan, secara umum meliputi kebijakan akuntansi, di mana
Hal ini merupakan aturan-aturan yang mendasari perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi. Kedua, daftar dan kode akun merupakan daftar perkiraan yang dinyatakan dalam buku besar dan buku-buku pembantu lainnya dan digunakan untuk tujuan pengendalian. Ketiga, media input dan pedoman penjurnalan. Media input dalam sistem komputerisasi adalah formulir-formulir yang digunakan untuk mengentri suatu transaksi, sedang pedoman penjurnalan berisi aturan yang ditetapkan untuk menjurnal suatu transaksi yang meliputi bukti yang diperlukan, penjurnalan debit dan kredit suatu transaksi. Dan media pembukuan meliputi bermacam-macam buku dan fungsinya masing-masing yang diperlukan untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi dengan baik. Demikian materi pada pertemuan ketiga yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.